صوم شهر أفأقضيه عنها وقال لو كان على أمك دين أكنت تقضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى. Imam Nawawi rahimahullah meringkas masalah mengqadha puasa orang yang meninggal ini tatkala menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal. Sedangkan dia punya tanggungan puasa sebulan. Apakah aku mengqadhanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Seandainya ibumu punya hutang, apakah engkau mengqadhanya atas nama ibumu? Akunta qadiyahu anha?" Iya. Maka hutang Allah itu lebih berhak atau lebih wajib untuk diqadha. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Nawawi menjelaskan ini. Qala Imam Nawawi rahimahullah, ikhtalafa ulama fi man mata alaihi shamun wajibun min ramadhan aw qada'in aw nadharin aw ghairihi hal yuqda anhu. Imam Nawawi berkata, ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggal, sedangkan dia punya tanggungan puasa wajib, baik itu Ramadan atau qadha atau nazar atau yang lainnya. Apakah mesti diqadhakan juga? Apakah mesti diqadhakan? Pernah nazar atau pernah punya hutang puasa, qadha belum sempat dia kerjakan, atau Ramadan misalnya. Wali Syafi'i fil mas'alati qaulani masyhurani. Imam Syafi'i rahimahullah punya dua qaul yang masyhur. Dengerin ya. Jadi kalau dikatakan begini, Imam Syafi'i punya dua qaul, itu maknanya dua-duanya pendapat Imam Syafi'i sendiri. Qaulani. Kalau tariqani, nah, itu ulama madzhab Syafi'i menyampaikan bahwa Imam Syafi'i punya pendapat begini, tapi ternyata beda. Menurut jalan Imam Muzani misalnya, Imam Syafi'i pendapatnya begini. Kemudian menurut Imam Harmalah misalnya, dua-duanya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i begini. Ternyata dua orang muridnya meriwayatkan qaul yang berbeda. Itu tariqani. Kalau qaulani memang Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kalau qadim begini, kalau jadid begini, misalnya begitu qaulani. Kalau wajhani fi hadil mas'alah wajhani misalnya, maka itu dua pendapat ulama madzhab Syafi'i. Misalnya Imam Nawawi bilang makhraj zahir dalam mulut adalah huruf ha, yang Imam Romli bilang huruf zahir, baca zahir mulut adalah huruf kha. Nah, itu berarti wajhani, dua wajah dalam madhab Imam Syafi'i. Yang punya pendapat ulama madhab Syafi'i itu dua wajah namanya. Kalau riwayat dari Imam Syafi'i dari orang yang berbeda dengan pendapat berbeda, maka itu tariqani. Kalau qaulani, maka itu dua-duanya pendapat siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Kurang lebih begitu. Nah, masalah ini tadi, orang yang meninggal dunia masih punya tanggungan puasa, gimana ini? Asyharuh ma la yusamu anhu wa la yasihu an mayyitin saumun aslan. Qaul Imam Syafi'i sendiri yang masyhur adalah tidak usah dipuasain, enggak usah ada yang mengqadhakan. Bahkan kalau ada yang meniatkan puasa untuk qadhakan orang yang sudah meninggal punya tanggungan puasa tadi, puasanya pun enggak sah. Puasanya pun tidak sah. Ini qaul pertama beliau. Wathani, yang kedua, qaul beliau sendiri, yustahabbu liwaliyihi ayyasuma anhu, disunatkan, enggak wajib berarti, disunatkan
bagi walinya untuk berpuasa atas nama mayit. Wa yasihhu shaumuhu anhu, dan sah puasa wali atas nama mayit tadi. Wa yabra'u bihil mayyitu, dan dah bebas tanggungan sapa mayit dengan ada walinya yang berpuasa, maka mayit itu sudah bebas tanggungan puasanya yang sempat tertinggal itu. Kalau udah bebas gimana? Wala yuhtaju ila it'amin anhu, maka enggak perlu dibayarkan fidyah dari warisannya. Nah, dua-duanya kalau siapa? Imam Syafi'i. Kok bisa gitu, gimana ya? Beliau orang yang selalu berkeliling, ya Mekah, ya Madinah, ya Irak, ya Mesir. Sehingga yang terkenal yang qaul beliau di Irak, waktu di Irak itu beliau menyampaikan qaul-qaulnya itu qaul qadim. Waktu di Mesir itu qaul jadid. Hampir semua qaul jadid lah yang dipakai, kecuali ada 20 masail. Yang itu yang dipakai adalah qaul qadim. Itu ada dalam kitab Majmu' itu. Nah, ini wa hadzal qaul huwa sahih al-mukhtar. Inilah qaul yang sahih yang dipilih, alladzina qataqiduhu. Nah, yang kita yakini wa huwa alladzi sahahu muhaqqiqu ashabina. Dan itulah qaul yang ditashih oleh ahli penelitian dari ulama kita. Ulama kita itu ulama mazhab Syafi'i. Ashab itu maksudnya ulama mazhab Syafi'i. Al-jami'un bainal fiqhi wal hadis, yang menyatukan antara fikih dan hadis. Lihadil ahadits sahihah as-sarihah, karena alasan hadis-hadis yang sahih dan sharih, yang jelas. Maka berarti dipuasakan, dikodokkan. Wa mal haditsul warid man madu alaihi siyamun ut'ima anhu. Adapun hadis yang datang riwayatnya, barang siapa meninggal sedangkan dia punya hutang puasa, maka dibayarkan makanan atau fidyah darinya. Falaysa bitsabitin, hadis ini lemah, tidak sabit. Walau sabata, seandainya sabit, sahih, amkanal jam'u wa bainahu wa bainal hadil hadis. Nah, ini tarik atau jalannya Imam Syafi'i biasanya kalau ada hadis yang nampaknya bertentangan, maka dicari tariqatul jam'i. Jadi ada tariqatul jam'i, ada tariqatul tarjih. Selama jamak masih mungkin, maka tidak tarjih, jamak dulu. Contohnya apa? Contohnya masalah mengangkat tangan dalam takbir. Ada riwayat bahwa tangan sejajar dengan pundak. Ada lagi riwayat tangan sejajar dengan telinga. Maka gimana? Imam Syafi'i gabungkan. Gimana? Ke bawah, ke belakangnya, tak ini sejajar dengan pundak, nah, ini sejajar dengan telinga, sehingga teramalkan dua-duanya. Nah, kalau kita takbirnya begini, ya ini hanya dengan pundak, atau begini dengan pundak. Kalau begini misalnya, nah, dengan telinga, maka Syafi'i rahimahullah dengan cerdasnya gabungkan, bisa dua-duanya. Nah, dua-duanya. Nah, kesininya dengan pundak, kesininya dengan telinga. Nah, itu tariqatul jam'i. Atau misalnya ayat wudu itu gimana? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, itu ada yang baca wa arjulikum. Qiraatnya ada wa arjulikum. Kalau dibaca wa arjulikum berarti atofnya pada, atofnya kemana? Atof kemana? Atof ke ru'us, ke kepala. Famsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, kebanyakan ulama mengatakan ini enggak bisa dipakai. Tapi kata Imam Syafi'i bisa dipakai. Untuk apa? Untuk khuf, kan cukup diusap. Nah, jadi bisa dibaca dua-duanya, dipakai dua-duanya.
Itu cerdasnya beliau. Jadi kalau dibaca arjulakum, basuhlah berarti dibasuh biasa aja. Kalau wa arjulikum diusap, waktu pakai khuf. Karena khuf itu termasuk hukum yang hadisnya mutawatir, ditambah lagi dengan ayat Al-Quran ini tadi. Ya, ini tariqul jam'i ini. Amkanal jam'u bainahu wa bainal hadhil ahadits, mungkin untuk disatukan antara hadis ini, hadis barusan man mata alaihi siyamun tadi, dengan hadis-hadis sebelumnya yang lainnya yang menjelaskan bahwa keluarganya, ahli warisnya berpuasa. Gimana caranya? Bi ayyuhmala ala jawazil amrayni, yakni diartikan bolehnya melakukan dua-duanya. Fa inna yaqulu bisyam yajuzu 'indahu al-it'am. Karena ulama yang berpendapat bahwa yang punya hutang puasa itu dipuasain, itu menurut beliau juga kalau nggak dipuasain diganti dengan fidyah juga boleh. Maka hadis nggak bertentangan karena boleh milih. Fataba'anna shawab al-muta'ayyina, maka tetaplah sungguhnya yang benar, yang sudah jelas tertentu adalah tajwizus siyam wa tajwizul it'am. Dibolehkannya puasa, dibolehkannya memberi makan. Wal wali mukhayyarun bainahuma, dan walinya mayat ini diberi pilihan antara keduanya. Wal murad bil wali, dan yang dimaksud wali di sini adalah al-qaribu. Itu adalah wali yang dekat. Sawan kana asabatan aw warithan aw ghairahuma. Baik itu asabah dalam waris, berarti anak, ya, keturunan atau saudara, aw warithan atau dia ahli warisnya, aw ghairahuma atau selainnya. Waqila, ada pendapat al-muradu al-waris, yang dimaksud adalah ahli warisnya. Yang dimaksud adalah ahli warisnya. Ahli warisnya yang mesti mengerjakan ini. Mengerjakan apa? Mengqadhakan puasanya atau membayarkan fidyah dari warisannya. Waqila al-asabah, ada pendapat lagi al-asabah. Wa sahihul awal, yang benar ya pertama tadi, al-qarib tadi, soalkan asabatan aw warithan aw ghairahuma itu. Nah, sekarang lain lagi masalahnya. Walau sama anhu ajnabiyun, ada yang meninggal dunia, yang mengqadhakan puasa bukan anak, bukan suami, bukan bapaknya, tapi santrinya misalnya, gimana? In kana bi idnil waliyyi sahha, kalau dia ngomong dulu ke walinya, biarlah saya bantu mengqadhakan puasanya, bilang ke ahli warisnya atau walinya tadi, wali qarib tadi, sahha, maka sah puasa, membayarkan tanggungan puasa mayat. Wa illa fala, kalau enggak ya enggak jadi sebagai ganti maksudnya. Fil as-sahih wa la yajula al-wali, dan ini tidak wajib ya alal wali. Apa as-saumu, puasa, anhu dari mayit itu, lakin yustahabu, tapi disunatkan. Summa dzakar man qala bihi ka Ahmad wa man qala innahu la siyama yusam 'anil mayyit ka Malik wa Abi Hanifah rahimahumullah. Lalu Imam Nawawi menyebutkan tentang orang yang pendapatnya sama dan beda. Kalau yang sama Imam Ahmad sama pendapatnya. Kalau yang tidak udah dipuasain itu adalah pendapat Imam Malik dan Imam Abi Hanifah rahimahullah. Ulama besar semuanya. Wa yajibu siyamu, dan wajib puasa, awil it'amu, atau ngasih makan. Ya. Ala qaribil mayyiti, kewajiban ini atas mayit, atas kerabatnya mayit. In taraka malan, kalau dia meninggalkan warisan, wajib. Nah, keberatan puasa, ya udah bayarin dari harta warisannya. Amma illam takun lahu tirkatun,
Adapun apabila dia tidak mempunyai tirkah, enggak mempunyai peninggalan mayit ini, fala yajibu alaihim syai'un, maka tidak wajib atas mereka qarib tadi, wali qarib tadi, aw syai'an sesuatu. Enggak punya peninggalan ya, enggak wajib. Lakin yundabu siyam, tapi disunatkan puasa, awil it'am atau ngasih makan. Wal aula 'inda ba'dil ulama al-it'am. Yang lebih utama menurut para ulama sebagian adalah it'am aja, ngasih makan aja. Li'annahu yastafidu minhul fuqara. Karena dengan it'am ngasih makan tadi orang-orang fakir dapat faedah, dan juga itu bisa langsung diambilkan dari harta peninggalannya. Karena memang itu seperti hutangnya, hutang dibayar dari harta warisan. Nah, ini perlunya pendidikan agama. Nggak kebayang kalau punya utang puasa atau punya utang harta gitu, ahli waris nggak beragama. Aduh, Masya Allah. Kasihan dua-duanya. Baiknya kasihan, ahli warisnya juga kasihan karena dia nggak amanah. Dia pikir, makanya ada tirkah, ada warisan. Tirkah itu peninggalan utuh, dipotong dulu dari utang, itu wajib itu. Setelah dipotongin utang, nazar dan sebagainya, baru itu menjadi harta warisan. Termasuk misalnya dia dulu udah punya kemampuan untuk haji, nggak berangkat haji. Pernah sehat di waktu dia kaya raya, nggak berangkat, potong dulu dari tirkahnya, peninggalannya. Nggak bisa diwarisi semua, rebutan gitu. Naudzubillah, kacau jadinya nanti. Ahli warisnya nggak mengambil yang bukan haknya, yang bayar juga kasihan karena nggak dibayar-bayarkan hutangnya. Dan ini tetap kembalinya kepada yang paling utama adalah pada keimanan dan amanah. Apa? Keimanan dan amanah. Ilmu aja nggak cukup. Ilmu aja belum cukup. Tahu ini kewajiban, tahu. Tapi kalau hatinya cinta hartanya setengah mati, ya nggak akan mau. Biarin urusan dia dah mati. Ini kan untuk yang hidup, ngapain mikirin yang mati? Kan gitu. Orang nggak punya amanah soalnya. Maka ilmu saja, tahu saja belum cukup. Mesti ada iman dan amanah. Kenapa? Karena godaannya kan di depan mata uang itu. Hitung-hitung kodok puasa berapa sekian, uang haji berapa, sekarang 90 juta. Wah, misalnya 90 juta. Oh enggak, 60. Wah, 60 udah bisa beli mobil, ngapain dihaji-hajikan segala. Nah, bisa gitu itu. Bisa gitu. Loh kasihan, ya biarin aja urusan dia. Dia udah mati. Ini kan hak saya. Wah, saya bisa begitu. Orang yang gak punya iman dan amanah itu, walaupun punya ilmu. Ya. Wa yatadaraku an siyamil mayyit wujuban fi thalathi suwarin. Dan dibayar atau diqadha puasa punya mayit secara wajib hukumnya dalam 3 bentuk kasus. Dalam 3 bentuk masalah. Al-ula, idza fatahu siyamu bi ghairi udrin wa tamakkana min al-qada'. Kalau siam luput, dia tidak kerjakan tanpa uzur. Misalnya jahiliyah, sempat zaman jahiliyah dia nggak puasa sengaja karena malas aja. Dan dia punya waktu untuk qada karena setelah itu ya sehat walafiat aja, maka wajib qada itu hukumnya. Atsaniyah idza fatahu siyamu bi ghairi udrin wa lam yatamakkan min al-qada'. Apabila dia puasa kelewat puasanya tanpa udzur, cuman belum sempat untuk qada, tidak memungkinkan, tidak ada kesempatan untuk qada. Karena dia meninggalkan puasanya tanpa udzur, ya. 2 tahun dalam jahiliyah begitu, dalam kehidupan amburadul, ngejar harta, foya-foya,
2 tahun nggak puasa, tahu-tahu dijemput Israel. Ini belum sempat mengqadha. Gimana? Tetap wajib. Tetap wajib karena dia meninggalkannya itu tanpa uzur. Idza fatahu bi'udrin wa tamakkana minal qadha. Memang kelewatnya puasa itu dengan uzur karena perjalanan yang melelahkan atau karena sakit. Tapi setelah itu sempat sembuh. Dan kalau mau qadha bisa sebenarnya, tapi enggak qadha, maka wajib ini sebenarnya. Wala yajidu tadaruku fi suratin wahidah, dan yang tidak wajib untuk diqadha hanya satu bentuk saja. Wa hiya idza fatahu siyam bi'udrin walam yatamakkan minal qadha. Itu kalau tidak puasanya karena udzur, sakit misalnya, belum sempat diqadha, belum sempat bayar fidyah, meninggal. Udah. Maka itu hukumnya tidak wajib, tadi disunahkan tadi. Wa yufhamu min qawli al-fuqaha'i wa la yajib tadaruk fi surati al-akhirah. Dipahami dari qaul fuqaha bahwa tidak wajib mengqadha dalam surat bentuk yang terakhir tadi, annahu yasihu sah wa huwa ma dalla alaihi umumul amri bisawmi amman mata wa fatahu siyamun. Memang benar itu, dan itulah yang ditujukan oleh umumnya perintah berpuasa sebagai ganti orang yang telah meninggal dunia yang kelewat puasanya. Oleh hadza qala Syekhuna al-Allamah Abdullah bin Wafud al-Haddad rahimahullah, wa amma man mata, adapun orang yang meninggal walam yafti, belum bayar fidyah, walam yatamakkan minal qadha, dan belum punya kesempatan untuk qadha. Tadi gambarannya sakit, nggak nyangka kalau sakitnya ini berujung kematian. Niatnya nanti kalau udah sehat mau qadha, jadi fidyah nggak dia bayar karena termasuk yurja buruhu, masih ada harapan sembuh, nggak taunya meninggal dunia. Fa inna fuqaha'ana yaquluna la syai'a alaih. Sungguhnya fuqaha kita mengatakan dia tidak punya kewajiban apa-apa. Walakinna umum hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam yadullu ala anna 'alal warathati al-qada. Cuman secara umum hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa ahli warisnya yang mengqada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata 'alaihi shaumun shama 'anhu waliyuhu wa ma dzalika yuz'u 'anhu ikhrajul fidyati badala siyam. Barang siapa mati dan dia punya tanggungan puasa, maka walinya yang mempuasakan untuknya. Dan walaupun hadisnya menunjukkan begitu, seandainya dibayarkan fidyah, itu sudah mencukupi. Wa hadzal haditsu ya'ammu shawma 'ala kulli man mata 'alaihi ayyamun min Ramadan sawa'un tamakkana am lam yatamakkan. Ini hadis umum untuk orang yang meninggal dunia yang punya tanggungan puasa Ramadan, baik ada kesempatan membayar puasanya atau belum punya kesempatan. Fal ihtiyatu li akhika, maka yang paling hati-hati untuk saudaramu yang meninggal, imma an tatawazza'al ayyamu mal aqriba, kullu wahid yasumu anhu 'iddata ayyam. Bisa dibagi-bagi hari yang kelewat itu dengan kerabat, setiap orang yasumu anhu 'iddata ayyam. Setiap orang menggantikan puasa untuk sekian hari. Wa imma an tukhriju anhul kafarah, atau engkau bayarkan kafarah aja, berapa hari udah bayarin aja. Wa kama qultu laka inna hadzal ihtiyati lil mayyiti li umul hadis, bahwa ini adalah kehati-hatian untuk mayit karena umumnya hadis tadi. Tamakkan awalam ya tamakkan, Rasulullah tidak merinci. Jadi walaupun dia lam ya tamakkan karena keburu meninggal dunia, menurut fuqaha enggak wajib untuk mengqadha, dia enggak punya tanggungan apa-apa, tapi tetap bagusnya diqadhain juga gitu maksudnya. Wa illa fa inna kalamal fuqaha al-ma'khudh min al-ayah la yajib alaihi syai'an. Sebab kalau melihat fatwa fikih saja, orang yang punya uzur dan belum punya kesempatan, maka dia tidak wajib
apa-apa. Cuman tadi menurut umumnya hadis, udah kerjain aja lah, apa susahnya. Hadisnya jelasnya begitu kok. Inda ta'arudi yang bagai ihtiyat. Nah, kalau ada pertentangan begini kan bagusnya ihtiyat, ambil jalan yang hati-hati. Ijlisu. Al-masalatul hadiyata asyarata, masalah ke-11, shaumun naflil masnun. Shaumun naflil masnuni ma'a shaumil fardi. Puasa sunat yang disunnahkan beserta puasa fardu. Gimana ini kalau diniatkan bareng? Puasa sunat dibarengkan dengan puasa fardu niatnya. Ikhtalafal ulama fi husul sabi siyamu yaumin masnunin ka arafata bi wuqu'i shaumin fihi an thalath aqwal. Ulama berbeda pendapat tentang didapatkannya pahala puasa sunat seperti Arafah dengan puasa yang difardukan pada hari itu puasa Arafah, dia punya qadha juga. Oh, udah sekalian aja. Ya qadha ya puasa Arafah. Gimana kalau gitu? Nah, ada 3 perbedaan pendapat. Al-awwal innawahuma lam yahsul lahu syai'un minhuma. Kalau dia malam hari nawa itu soma Arafata sunnah ta'ala. Habis itu nawa itu soma qadha'in an ramadhana, misalnya begitu. Puasanya 1 pengen dapat berapa? 2. Ya qadha ya Arafah dapat. Gimana ini? Pertama mengatakan lam yahsul lahu syai', enggak dapat dua-duanya. Raja'u fil majmu' wa tabi'ahu al-Isnawi. Imam Nawawi rahimahullah menguatkan pendapat ini. Asani husulu thawabin nafli wal fardi. Nah, enak ini yang kedua ini. Fardunya qadha dapat, Arafahnya dapat juga. Warajahul imam. Siapa yang menguatkan pendapat ini? Imam Ar-Ramli wa waliduhu tab'an li jam'in minal muhaqqiqin kal Barizi wal Asfuni wan Nashiri wal Faqih Ali bin Shalih Al-Hadrami wal Khatib wa ghairuhu wal ghairihim. Nah, ini yang membolehkan niat dua-duanya, dapat dua-duanya. Cuman wa qayyadahu ba'dhum, sebagian dari ulama yang berpendapat boleh begini ini memberikan patokan atau ikatan bi annahu la yahsulu lahu thawabul kamil al murattab 'ala al matlub. Tapi pahala yang sempurna yang mestinya didapatkan itu enggak dia dapatkan utuh dengan double niat tadi. La siyaman manfaatu Ramadan wa sama anhu Syawalan. Apalagi kalau puasa qadha Ramadan diniatkan bareng 6 hari Syawal. Kenapa? Enggak bisa itu. Li'annahu lam yasduq alaihi annahu sama Ramadan subhanahu sitta min Syawal. Sebab kenyataannya dia tidak cocok atau tidak mempraktekkan hadis bahwa bunyi hadis itu kan barang siapa puasa Ramadan lalu dia ikuti 6 hari Syawal, fa huwa lam yusum Ramadan kullahu. Dan prakteknya dia Ramadan kemarin belum puasa 1 bulan penuh. Gitu. Nah terus gimana? Ya udah Syawal tuh kebut aja. Kebut qadha, tertunai qadhanya tambah 6 hari. Nah, begitu. Sebab hadisnya dia puasa Ramadan. Sementara puasanya ternyata cuma 25 hari. Yang 5 hari keburu haid misalnya, keburu sakit misalnya. Tapi pengen ngejar pahala puasa 6 hari Syawal, wayahna we. 5 hari qadha kebut plus 6 hari Syawal. Nah. Wah, ini kan Syawal gimana? Ya enggak gimana-gimana. Orang udah terbiasa puasa. Nah, kan bertamu makanan enak, minta dibekal we. Aduh, saya puasa, dibungkus aja ya. Nah, ini namanya juga perjuangan gitu. Namanya juga perjuangan. Kalau yang dipikirkan tuh kesulitan ya nggak akan jadi.
Qala al-'allamah Muhammad Abdurrahman Al-Ahdal, Habib Abdurrahman Al-Ahdal mengatakan, al-marja'u fi masail thawabi wa nahwiha ila ma dalla alaihi nususus syari' sallallahu alaihi wasallam. Jadi rujukan yang paten masalah pahala dan selain-lainnya itu kembalikan pada teks dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Walladzi dallat alaihi riwayatun Nasa'i wa ghairihi bi sanadin hasanin. Sedangkan yang ditunjukkan oleh riwayat Imam Nasa'i dan lainnya dengan sanad hasan, wa lafdhuha, lafaznya adalah siyamu syahri Ramadan. Puasa bulan Ramadan bi asyrati ashhurin. Siyamu syahri Ramadan bi asyrati ashhurin. Puasa 1 bulan Ramadan itu adalah diberi pahala puasa 10 bulan. Berarti sama dengan 300 hari kan gitu. Wasiyamu sattati ayyamin bi syahraini. Puasa 6 hari dapat pahalanya 2 bulan alias 60 hari kan gitu. Fadzalika siyamus sanah, maka itu sama dengan puasa 1 tahun makanya. Wa huwa adamu husuli thawabi liman shama sittan min Syawal an qada'i Ramadan mathalan. Jadi jelas nggak bisa dia dapatkan pahala kalau dia puasa 6 hari Syawal tapi niatnya qada Ramadan. Nah, gimana kenyataannya kan belum 36 hari puasanya, hanya 30 hari ya. Kemarin puasanya 24 hari, punya qada 6 hari, sekalian sekali dauyong 20 terlampaui. Nggak bisa begitu. Orang ini hadisnya itu kemarin tadi itu puasa sebulan tambah 6 hari, di total 36 hari sama dengan 360 hari, berarti puasa setahun. Ini puasanya dia tetap 30 hari kok minta pahala 36 hari, gimana ini? La'annahu lam yasduq alaihi annahu shama Ramadhana wa sittan. Karena tidak mempraktekkan puasa 1 bulan Ramadan dan 6 hari, enggak. Wa hadza kalamun wajih. Ini adalah kalam yang kuat, yang kokoh ini. Tu'ayyidul adillah, yang dikokohkan oleh dalil-dalil, wala ta'bahu nusus syariah wa maqasiduddin, dan teks-teks syariah itu tidak menolaknya. Juga maqasid agama, bagaimana tarbiyah, tazkiyah dan sebagainya itu cocok juga. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, innawal fardhu, kalau dia niat fardu, wa nahwa arafata, dan semisalnya puasa Arafah, jadi punya qadaan, punya qada Ramadan, sekalian nanti pas puasa Arafah, biar satu amal 2 niat. Gimana? Hasolah, dapat dua-duanya. Au nawa ahadahuma, atau niat salah satunya. Pas hari Arafah niatnya puasa qada, saqata talabul akhari, dia tidak niatkan, dia hanya puasanya saja pada hari Arafah, tapi niatnya qada, maka tuntutan kesunahan puasa Arafah sudah gugur. Wala yahsulu thawabuhu, tapi enggak dapat pahalanya. Warajahu Imam Ibnu Hajar al-Haytami wa ghairuhu, dikatakan Imam Ibnu Hajar al-Haytami dan lain-lainnya. Jadi kalaupun kita mau mendobel niat begitu, jangan yang 6 hari Syawal itu, gitu maksudnya. Ya, kalau 6 hari Syawal didobel dengan qada, ya itu enggak masuk, secara logika enggak masuk, secara nas hadis juga enggak masuk. Al-masalatu tsaniyata asyarah, masalah yang ke-12, shaumus sabiyyi, puasa anak kecil. Jumhur ahli ilmi min al-Hanafiyah wa Syafi'i wal Hanabila ala anna sabiyal mumayyiza yu'mar bisyami in ataqahu.
wa yudrabu ala tarkihi li'ashratin kas-shalah. Jumhur ulama baik Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah menetapkan bahwa anak kecil al-mumayyiz yang sudah bisa membedakan perkara memalukan dan tidak memalukan, baik dan buruk, sudah agak bisa membedakan, itu yu'maru bisyami, itu diperintah puasa kalau dia mampu. Kalau napasnya kembang kempis, tenaganya nggak ada, sakit-sakitan ya jangan. Bahkan kalau udah umur 10 tahun nggak mau puasa, pukul seperti sholat. Oh, galak ini. Jangan bagikan pukul tuh, ambil ambil bambu, ambil rotan, digebukin sampai patah. Enggak begitu maksudnya. Asal aja kan itu ada aturannya. Tangan nggak boleh kayak begini, nggak boleh ketiak terbuka, dan asal aja nggak boleh sampai luka. Dorban warih. Pukulan yang tidak sampai membuat luka, asal aja. Itu akan ingat itu. Dulu kalau pusat saya dipukul, padahal dikit aja pukulnya, tapi kena ke hatinya lama. Akhirnya dia nggak puasa tuh nggak enak. Dulu pernah dipukulin gara-gara nggak puasa. Wa faraqal Muhibb at-Tabari, Imam Muhibbuddin at-Tabari membedakan bainahuma di antara salat dan puasa. Bi annahu inna dzurba 'ala salati lil hadithi wa shaumu fihi masyaqqatun wa mukabadatun bi khilafi salati fala yasihul ilhaq. Menurut Imam Muhibbuddin at-Tabari, kalau salat itu kan memang ada nasnya, makanya disuruh pukul itu. Sedangkan puasa itu kan susah payah di situ. Ada jerih payah, ada kesulitan. Maka nggak bisa dikias-kiaskan begitu, kata Imam Muhibbuddin at-Tabari. Gimana ini? Wa yujabu ala ma dzakarahu. Dibantah ini, dijawab ini apa yang beliau sampaikan tadi. Gimana jawabnya? Bi anna siyama muqayyadun bil itaqah. Kalau puasa kan tadi sudah jelas, dengan catatan anaknya memang kuat. Fala yumaru in wajada masyaqqatan bi haitsu la yutiq. Kalau memang anaknya disuruh puasa nanti jadi mendatangkan kesulitan, kesusahan, penderitaan karena ketidakmampuan, ya udah nggak usah diperintah puasa gitu. Jadi tetap diperintah puasa. Belum lagi waqad thabata 'ani sahabah radhiyallahu ajma'in annahum kanu yudarribuna abna'ahum 'ala siyam wa hum shighar. Telah sabit jelas hadis dari Nabi, dari asar para sahabat, bahwa mereka melatih anak-anak mereka puasa tatkala mereka masih kecil, anak-anak itu. Fa'ani Rubai' binti Mu'awid bin Afra radhiyallahu anha annaha qalat fi shaumi Asyura lamma kana mafruḍan. Sahabiyah Rubai' binti Afra bin Mu'awid binti Mu'awid bin Afra bercerita tentang puasa Asyura, waktu itu sempat diwajibkan. Gimana kata beliau? Fakana ba'da dzalika nasumuhu wa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum insyaallah. Maka setelah itu kami berpuasa Asyura dan kami ajak anak-anak kami yang kecil-kecil untuk puasa insyaallah. Wa nadhabu ilal masjid, kita bawa ke masjid. Fa naj'alu lahum al-la'bata min al-ihni. Kami buatkan mainan min al-ihni. Apa ihni? Wa takunu jibalu kal-ihn. Apa? Bulu burung, bulu ayam gitu. Nah, ini anak kecil kasih itu aja jadi mainan. Udah senang, udah lupa dengan puasa. Zaman dulu. Zaman sekarang wallahu a'lam. Takunul jibalu kal'in. Fa idza baka ahaduhum, kalau salah seorang dari mereka nangis ala ta'am,
Nangis pengen makan gimana? A'tayna ha iyahu indal iftar. Tetap kami tunda, nanti waktu buka baru kita kasih makan. Kayak gitu melatih anak-anak puasa itu oleh sahabat. Qala Imam Nawawi fi syarhi lil hadis. Imam Nawawi dalam menerangkan hadis ini berkata, fi hadzal hadithi tamrinu sibyani ala ta'ati wa ta'widuhum 'ala ibadati walakinnahu laysa mukallafin. Dalam hadis ini ada petunjuk tentang melatih anak-anak untuk taat, membiasakan mereka untuk ibadah walaupun mereka belum mukallaf. Walaupun mereka belum mukallaf, tetap dilatih dan dibiasakan ibadah dan ketaatan-ketaatan lainnya. Qala al-qadi wa qad rawa an Urwa wa qad ruwiya an Urwa annahum mata ataqus shauma wajaba alaihi. Menurut Urwah bin Zubair rahimahullah, bahwa tatkala anak itu sudah punya kemampuan maka wajib alaihim. Nah, ini pendapat lain. Tapi kalau yang kuat tadi baru mukallaf tapi tetap dilatih, belum wajib. Kalau menurut Imam Urwah, maka mereka kalau sudah mampu ya punya kewajiban. Wa hadza ghalatun mardudun min hadits sahih. Tapi ini salah dan ditolak dengan hadis sahih. Hadis sahih mana? Rifa'al qalamu an thalathin anis sabiyyi hatta yahtalimha wa fi riwayatin hatta yablugha wallahu alam. Karena hadisnya jelas, anak kecil itu kalau belum balik atau belum mimpi ya udah, maka belum punya kewajiban apa-apa. Wal malikiyah la yajibu 'ala sabiyyi shaumu bal yukrahu lahu. 'Indal malikiyah la yajibu 'ala sabiyyi shaumu bal yukrahu lahu. Wa 'ala ba'dhum dzalika khasyata ay yashqa 'alaihi fa yatadhaharu bihi wa yuftiru sirran. Nah, ini kalau mazhab Maliki mengatakan anak kecil nggak wajib puasa, bahkan makruh. Wah, ajib lagi. Oh, ini ulama besar juga ini. Anak kecil makruh puasa. Kenapa? Buat alasan khawatirnya anak kecil itu keberatan puasa, pura-pura puasa di depan bapak ibunya, padahal diam-diam minum, diam-diam buka. Ada yang pengalaman jangan-jangan ini. Pura-pura wudu minum, pura-pura mandi sambil neguk. Anak kecil. Khawatirnya begitu. Thumma yata'awwada 'ala dzalika hina yablugha nadhran litamakkuni tilkal 'ada as-sayyi'a minhu. Dikhawatirkan kebiasaan itu terbawa sampai balik karena sudah punya kebiasaan yang tertanam dalam dirinya. Ini alasan mazhab Maliki. Lakin tapi kan sabata kama taqaddama anna as-sahabah radhiyallahu ajma'in annahum kanu yudarribuna abnahu 'ala siyam wa hum shighar. Tapi kalau kembali ke sahabat kan jelas mereka latih anak-anak mereka untuk puasa waktu anak-anak masih kecil. Berarti tetap lebih kuat bahwa anak-anak tetap dilatih puasa walaupun belum mukallaf. Dah selesai. Al-masalatu tsalitsata asyarah. Masalah yang ke-13, man yalzamuhul imsak wa man yusannu lahu. Siapa yang wajib imsak, siapa yang disunahkan imsak. Maksudnya gimana? Kenyataan dia nggak puasa, tapi nggak boleh makan minum. Ada lagi yang dia nggak puasa, cuman walaupun nggak puasa disunahkan untuk imsak, untuk tidak makan minum. Siapa mereka itu? Liwujubil imsak fi Ramadan faqad suwarun. Wajibnya imsak, wajibnya hindari makan minum pada bulan Ramadan saja. Suwarun ada beberapa gambaran. Wa yajmuha qaidah
Tapi itu semua bisa diringkas dalam satu kaidah apa? Kullu man la yajuzu lahu al-iftaru ma'ilmi bihaqiqatil yaumi yalzamul imsak. Setiap orang yang bagi dia tidak boleh membatalkan puasa, sedangkan dia tahu tentang hakikat hari itu, maka dia wajib imsak, wajib menahan diri dari makan minum walaupun hukumnya tidak puasa. Wasabahu fi luzumihi hurmatul waqti wat tasbihu bis-shaimin. Loh, kenapa kok tetap diwajibkan imsak? Pertama, untuk menghormati siang Ramadan. Yang kedua, supaya serupa dengan orang puasa. Gambarannya gimana bentuknya? Al-ula 'alal muta'addi bi fitrihi 'uqubatan lahu. Pertama, orang yang sengaja buka puasa ketahuan. Gimana? Ya puasanya batal. Nanti wajib qadha. Tapi sisa waktunya tetap dia nggak boleh makan, nggak boleh bebas makan minum, tetap nggak boleh begitu. Atsaniyatu ala tarikin niyati lailan walau nasiyan au jahilan in kana shamu fardhan alaihi wa dzalika li taqsiri bi khilafi shabi. Yang kedua yang wajib imsak adalah orang yang meninggalkan niat pada malam hari, baik karena lupa atau karena tidak tahu. Kalau memang puasanya fardu atas dia bukan anak kecil, dia udah balik, udah wajib puasa, malam gak niat. Loh, kenapa kok begitu? Wadzalika li taqsirihi bi khilafis sabi. Dan itu karena kecerobohannya beda masalahnya dengan anak-anak. Wa yambilahu ayyuqallid al-imam Abu Hanifah fa yanwi naharan li yasihhamu ala qawlihi. Nah, pemecahannya gimana? Biar gak memberatkan. Dia lupa gak niat, sementara batal tadi gak boleh makan. Kan betul-betul sengsara itu. Kenyataannya gak makan, gak minum, tapi nanti wajib qadha. Waduh, Masya Allah, gak dihitung puasa. Ya udahlah, untuk kasus begini ikut Imam Abu Hanifah saja. Gimana? Yang membolehkan niat puasa wajib setelah subuh sekalipun. Siang-siang baru sadar, udah saya ikut Imam Abu Hanifah untuk puasa hari ini, saya baru niat puasa Ramadan sekarang hari ini. Nah, gitu. Ada pemecahannya. Nah, itu apa namanya? Rahmat bagi umat ini tatkala ada perbedaan pendapat dalam mazhab. As-salisatu ar-rabi'u, yang ketiga dan keempat, ala man tasahhara dhanan baqa'al laili. Wajib imsak atas orang yang makan sahur dengan menyangka bahwa itu masih malam. Kemarin itu gambarannya, bangun kaget karena hordeng masih tutup semua, dipikir masih gelap, karena masih gelap, masih malam. Makan sekenyangnya, niat sahur. Tahu-tahu temannya pulang dari masjid. Loh, dari mana? Misalnya subuh. Lah, saya baru makan. Ya udah, puasanya nggak sah karena makan setelah subuh. Tapi dia nggak boleh seenaknya makan minum seharian itu. Wajib imsak. Kalau dia langgar ya dosa. Gitu. Tapi tetap qadha nantinya. Au aftar dhanan al-ghuruba fahbana khilafu ma dhannahu fihima. Atau dia menyangka bahwa azan itu azan maghrib. Dah maghrib, langsung ambil air, ambil sirup, minum sekenyangnya. Pas berangkat ke masjid, loh kok masih terang ini. Barusan azan apa? Ya asar lah. Kirain maghrib. Saya udah makan barusan. Ya udah, puasanya batal. Tinggal dikit, tapi ya batal, tetap aja batal. Terus gimana sisa waktunya dari asar ke maghrib? Ya nggak boleh terusin makan minum, tetap harus menahan. Gitu.
Litaksirihi haqiqatan in kana biwar istihadin wa illa litaksirihi hukman in kana bi istihadin, karena kecerobohannya secara hakikat. Nah, dia nggak istihad, nggak apa-apa, bangun tidur langsung makan, nggak lihat jam, nggak tanya, nggak apa. Atau karena dia melakukan kecerobohan secara hukum. Kalau memang dia tidak istihad, ternyata istihadnya salah. Lihat jam nggak jelas, angka 4 dipikir angka 7 misalnya. Wih, udah mau isya ini, padahal angka 4 misalnya begitu. Wajib menahan. Al-khamisatu alaman akala. Yang kelima, wajib menahan atas orang yang makan. Wa huwa min ahlil wujubi bisomi. Sedangkan dia ini termasuk orang yang punya kewajiban puasa. Wa bana lahu yawma 30 min Sya'ban annahu min Ramadan. Nah, dia makan, sarapan, nyantai. Tahu-tahu tangganya ngasih tahu loh, kok nggak puasa? Loh kan masih besok. Enggak, semalam udah diumumkan hari ini puasa. Ya gimana tuh? Ya udah, dia nggak boleh makan minum sampai nanti maghrib, tapi nanti wajib qadha karena dia masih punya kewajiban puasa Ramadan, cuman dia nggak tahu tadi. Li'annahu yalzamu shaumu in 'alima haqiqatal hal, karena dia punya kewajiban puasa saat dia tahu keadaan yang sebenarnya. As-sadisatu. Yang keenam, siapa yang wajib imsak ini? Alaman balagha fil madmadah. Wajib puasa atas orang yang mubalaghah dalam kumur, awal istinsyaq atau istinsyaq fasabaqahul ma ilal jawfi, maka tertelan air ke dalam rongga perutnya, masuk ke tenggorokan. Puasanya batal, tapi nggak boleh makan minum. Wajib. Kalau dia makan minum setelah itu haram. Wakal mubalaghati ziyadatur rabi'ah yaqinan kama fil wudu. Atau ketelan air kumurnya pada kumur yang keempat, maka batal puasanya karena kumur keempat nggak ada perintah, tapi dia tetap nggak boleh makan minum. Imsak sampai maghrib. 6 ya, yang wajib imsak. Wa yusanul imsaku li khamsatin wa yajibu qaidah. Sekarang yang disunnahkan untuk imsak itu siapa? Sunnah saja. Yang itu diringkas dalam satu kaidah, kullu man jazahu iftaru ma ilmihi bi qadil yaumi yusannu imsaku wa la yajib. Setiap orang yang boleh batal puasanya, maka disunahkan imsak. Seorang yang boleh buka puasa, yang boleh batal puasanya, maka disunahkan imsak. Siapa mereka itu? Wahum al-asabiyu idza balagha muftiran. Pertama adalah anak kecil, siang-siang tidur, gak taunya mimpi basah, balik dia. Tapi baliknya kalau udah siang, udah gak bisa puasa. Sementara dari tadi pagi dia belum puasa memang. Nah gimana ini sisa harinya? Sunat imsak. Atsani al-majnunu idza afaqa. Yang kedua orang gila, karena orang gila itu gak punya hukum. Siang-siang dia sadar, sembuh dari gilanya, maka gimana? Ya, sama disunahkan untuk imsak. Ats-tsalits al-kafir idza aslama. Orang non muslim, siang-siang dia masuk Islam, udah wajib puasa? Ya belum, tapi sunnah untuk imsak. Ar-rabi'u al-musafir idza zala 'udhruhu ba'da al-fitri. Musafir tatkala sudah selesai uzurnya, bepergian sampai di rumah jam 2 siang. Sementara dia karena pergiannya capek itu dia nggak puasa. Jangan mentang-mentang nggak puasa terus makan sekenyangnya di depan teman-teman. Nah, itu nggak bagus, itu makruh itu. Sunnahnya dia tahan, menghormati siang Ramadan tadi. Al-khamis yang kelima adalah
al-maridu idza zala 'udhruhu ba'dal fitri. Seorang yang sakit tatkala hilang udurnya setelah hari itu dia buka puasa. Nah, ini namanya ada yang ketinggalan, nggak beliau masukkan. Adalah wanita yang haid, siang hari dia suci, belum wajib puasa, tapi dia disunahkan. Yang nifas juga begitu. Al-masalatu rabi'ata asyarah. Masalah ke-14, hukmul inghimasi fil ma'i lis-shaimi. Hukum berendam di dalam air bagi orang yang berpuasa. Lagi safar perjalanan, lihat sungai, Masya Allah, atau danau jernihnya bukan main, atau lagi dingin-dingin puasa, diajak jalan-jalan ke pemandian air panas. Nah, ini gimana ini kalau berendam di situ? Yang bagi lis-shaimi, sebenarnya bagi orang puasa, ia tajannabal inghimasa fil ma'i, hendaknya menjauhi berendam di air, awil bahri, atau nyebur. Itu ini masuk, nggak harus diem bentuknya, nyebur gitu, nyebur di air atau di laut. Li'annahu qad yasilu syai'un minal ma'i lil manafidhi, sebab terkadang itu bisa masuk air ke dalam manfaat, kalfami wal anfi, seperti mulut dan hidung. Demikian juga kalau menurut pendapat yang lama, misalnya telinga termasuk yang tembus, ya bisa khawatir juga. Kalau pendapat yang baru kemarin sudah kita bahas, tembus ila jawfihi, fa idza tayaqqana dukhula ma'in fi jawfihi minal manafidhi batala shaumuhu wa wajaba alaihi al-imsaku 'anit ta'ami wa 'alaihi al-qada'. Kalau sengaja dia nyebur lalu betul-betul masuk ke hidung sampai tembus, atau kemudian sampai tembus, ya udah, puasanya batal, dia wajib imsak dan wajib qada. Amma hukmul inghimasi fil ma'i fahuwa makruhun. Dan kalau hukum inghimasi, yang nyeburnya sendiri gimana? Makruh, nggak haram, makruh. Khasyata wusuli ilal ja'uf, karena khawatir air masuk ke dalam rongga. Hada ma'adami i'tiyadi sabqil ma'. Ini kalau sebelum-sebelumnya kalau dia renang tuh nggak akan kemasukan air. Amma ini atada sabqal maila jawfi fahramun syar'an. Tapi kalau biasanya dia renang itu, dia nyebur itu pasti masuk ke hidung, lalu dia sengaja, ya haram udah itu nyeburnya itu. Qala al-Imam al-Azra'i law arafa min 'adatihi annahu yasilu minhu ila jawfihi aw dimaghihi bil inmasi wa la yuqduhu taharruzu anhu ay yahrumal inmasu wa yuftira qat'an. Nah, jadi itu tadi, kalau dia udah terbiasa, yang umum kebiasaan dia, kalau dia nyebur, dia renang pasti masuk, ya udah, masuk itu haram, nyebur itu haram hukumnya, dan kalau dia kerjakan ya puasanya batal. Laqad qayyadal 'Allamah ar-Ramli, Allamah al-Ramli memberikan batasan, al-iftara bitamakkunihi minal ghusli bi ghairil inghimas, minal ghusli bi ghairil inghimas. Ini dengan catatan bahwa dia sebenarnya bisa mandi tanpa harus nyebur, dengan catatan begitu. Wa illa, kalau memang nggak bisa mandi tanpa nyebur, misalnya di situ nggak ada gayung, tangannya pakai gayung nggak bisa, kalau mau mandi memang harus nyebur, fala yuftir, maka nggak batal puasanya. Faqala mu'alliqan ala kalamil Imam Al-Azra'i, beliau memberikan ta'liq, berikan komentar atas kata Imam Al-Azra'i, na'am, ya memang haram tadi dan bisa batal. Mahalluhu, ini tempatnya, idza tamakkana minal ghusli la ala talikal halah, kalau memang dia bisa mandi tanpa harus nyebur.
Wa illa fala yuftir fi ma yadhhar. Kalau emang nggak ada jalan untuk mandi melainkan harus nyebur, ya tidak batal zahirnya. Wa alama Ba'asyan wa ghairuhu. Imam Ba'asyan dan lainnya juga mungkin pada ini. Wala alla fi taqyidihi nadhru zahir. Wallahu a'lam. Tapi dalam mengkaji ulang ini pun masih perlu dikaji ulang juga. Beliau memberikan kaidah batasan itu perlu diteliti ulang. Kenapa? Li'annal inghimasa madhannatu dukhulil ma'i fa huwa ghairu ma'murin bihi. Karena nyebur itu sudah kemungkinan besar akan masuk air gitu. Dan itu enggak ada perintahnya. Wa yumkinu tarkul inghimas min ghairi masyaqqah. Sedangkan enggak usah mandi, enggak usah nyebur kan enggak apa-apa. Orang enggak ada perintahnya tanpa kesulitan. Wa hadzal qala al-ulama asy-Syibra Malisi mu'aqiban ala kalam al-ulama ar-Ramli. Imam Syibra Malisi mengatakan memberikan semacam kritikan atau pelurusan Imam ar-Ramli, qadiyatu qalihi sabiqi wa bi khilafi sabqi ma'il ghusl tabarrudi ila akhirih khilafuhu. Lianna al-inghimasa ghairu ma'murin bihi. Nah, ini kalau melihat tentang hal batalnya puasa karena air yang ketelan dan sebagainya, nggak cocok dengan keterangan beliau tadi. Kenapa? Karena berendam, karena mandi, ini nggak ada perintahnya. Yusar bihi qaul Ibnu Hajar rahimahullah, wa kadza dukhuluhu khawfa min ghamisin min nahwi famihi aw anfihi li qaradil ghamsi fihi kal mubalaghah. Jadi kalau dia maksa nyebur sedangkan itu enggak ada perintah, itu lebih pas kiasnya dengan mubalaghah waktu istinjak dan madmadah. Dia melakukan perkara yang dikhawatirkan ketelan, sedangkan itu enggak ada perintahnya, tetap dia lakukan, ya udah batal gitu aja. Nah, walaupun enggak ada cara lain untuk mandi, karena mandi itu bukan perintah yang wajib. Dalam kondisi biasa begini, wa malhu illam yu'tad annahu yasbiquhu wa illa athima wa aftara qat'an. Ini yang kita bahas kalau dia enggak punya kebiasaan nyebur itu akan kemasukan air. Itu pun sudah jadi membatalkan dan enggak boleh. Apalagi sudah punya kebiasaan begitu, ya udah athima wa aftara, udah dosa dan dia batal puasanya. Kalau udah tahu kalau dia nyebur pasti batal, ya udah jangan nyebur, mestinya tetap nyebur, ya puasanya batal plus dosa. Wa yakfi rad'an wa zajran man yaqtul inghimasi li ghairi daruratin aw hajatin qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah sebagai halangan dan larangan dan halangan untuk bagi orang yang pengen mandi dengan nyebur tadi tanpa darurat adalah hadisnya Rasulullah SAW, man aftara yauman min ramadhana min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu shaumud dahri kulli wa in shamahu. Barang siapa membatalkan puasa sehari Ramadan tanpa rukhsah, tanpa keringanan, tanpa sakit, maka tidak akan bisa diqadha dengan puasa setahun penuh walaupun dia kerjakan. Nah, ini ancamannya. Ancamannya dia sengaja buka puasa, nggak ada udzur apa-apa, walaupun 1 tahun penuh dia puasa, nggak tergantikan secara hakikat. Walaupun secara fikih ya udah, tapi kalau secara hakikat bisa begini gitu. Wallahu a'lam.